Menurut kalian, kementerian apa sih yang paling dibutuhkan dan harus ada di Indonesia? Sebentar lagi, Pak Jokowi akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dan akan digantikan oleh Presiden terpilih pada pemilu 2024, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kabarnya, Pak Prabowo berencana untuk menambahkan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian. Penambahan kementerian tersebut tidak lepas dari janji kampanye beliau, yaitu tentang makan siang gratis, yang kemudian diganti menjadi makan bergizi gratis. Jadi, tujuan penambahan kementerian tersebut diharapkan ada kementerian yang peduli untuk menangani program kerja makan bergizi gratis, supaya lebih tepat sasaran dan berjalan dengan efektif. Lah, kalau begitu bagus dong. Kenapa jadi masalah? Emang jumlah kementerian selama ini dibatasi ya? Jadi, untuk menambah atau mengurangi jumlah kementerian, gak bisa sembarangan sahabat Beni, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Seperti harus adanya bidang yang mengurusi urusan dalam negeri, luar negeri, pertanian, agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, dan bidang-bidang lainnya. Gimana kalau ada keperluan mendesak dan perlu menambahkan kementerian baru? Sedangkan bidangnya nggak ada dalam undang-undang tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, masalah baru yang harus diselesaikan oleh pemerintah pasti akan muncul. Tapi belum tentu, isu dan masalah tersebut penyelesaiannya harus dengan penambahan kementerian baru. Seperti program makan bergizi gratis yang belum tercantum dalam nomenklatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk penanganan masalah baru yang belum tercantum dalam undang-undang. Di antaranya adalah peleburan kementerian. Peleburan kementerian pernah dilakukan ketika periode kedua Presiden Joko Widodo, di mana Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang dikenal dengan Kemendikbud. Langkah peleburan ini dilakukan karena bidang yang diurusi oleh Kemenristek dan BRIN memiliki irisan bidang yang sama, yaitu riset atau penelitian. Langkah kedua yaitu pemisahan kementerian. Langkah pemisahan kementerian juga pernah dilakukan oleh Pak Jokowi pada periode pertama beliau, yaitu memisahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dari Pendidikan Tinggi atau Dikti, dan Dikti dilebur di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, yang kemudian digabungkan kembali pada tahun 2021 menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau biasa disebut Kemendikbudristek. Langkah ketiga barulah penambahan kementerian baru. Salah satu contoh pembentukan kementerian baru yang tepat sasaran adalah adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada masa Presiden Gus Dur. Pembentukan kementerian ini dilakukan karena sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh pada saat itu. Padahal sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Maka dari itu, Presiden Gus Dur membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Oktober 1999. Kira-kira isu atau masalah apa ya yang paling penting untuk pemerintah selesaikan? Setidaknya ada beberapa masalah urgent yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah ketika akan membentuk kabinet atau kementerian baru yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan nasional. Seperti pertama, krisis iklim dan lingkungan hidup. Tahun 2023 telah dipastikan sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah. Ditambah lagi perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan diperparah dengan fenomena cuaca El Nino.
Permasalahan iklim dan lingkungan hidup sudah menjadi masalah serius bagi Indonesia maupun negara-negara di belahan dunia. Diperlukan aksi nyata dari pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat memitigasi dan beradaptasi dalam masalah ini. Tentu penyelesaiannya juga harus dibantu oleh masyarakat. Permasalahan kedua adalah kesenjangan sosial dan kemiskinan. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset Ipsos Global, 31% dari warga dunia menganggap bahwa kesenjangan sosial dan kemiskinan merupakan isu yang paling dikhawatirkan. Termasuk dari 41% warga Indonesia yang mengkhawatirkan masalah yang sama, yaitu kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kenapa kesenjangan sosial dan kemiskinan jadi masalah serius dan harus ditangani oleh pemerintah? Sebab kemiskinan dan ketimpangan sosial akan berdampak luas. Salah satunya pada kualitas hidup masyarakat, seperti rendahnya kualitas hidup, kesehatan yang buruk, dan ketidaksetaraan peluang dalam bekerja. Selain itu, ketidaksetaraan juga dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik. Permasalahan ketiga adalah transformasi digital. Pada tahun 2019, pemerintah meluncurkan program Making Indonesia 4.0. Salah satu dari tujuan program ini adalah adanya akselerasi industri untuk menggunakan teknologi, mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam rangka menuju transformasi digital di Indonesia, pemerintah harus terus berupaya memperluas akses internet dan listrik ke seluruh wilayah yang belum terjangkau, sehingga transformasi digital dapat berjalan lebih merata. Penekanan untuk fokus pada isu yang krusial dapat menjadi kunci dalam membangun fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena pemerintah dapat menjawab tantangan dan memberikan solusi kepada masyarakatnya. Gimana menurutmu? Kira-kira permasalahan apa ya yang krusial yang dapat membantu pemerintah dalam pembentukan kabinet dan kementerian baru? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa, dan jangan lupa berbahagia.